Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesekian kalinya saya akan membuatkan contoh cara membuat atau cara meregistrasi akun pada ppkb siagapendis.com. Baik, saya langsung saja. Mari kita buka Google Chrome. Ya, ini tampilan Google Chrome-nya. Kita klik Google Chrome. Kemudian tuliskan di URL tersebut, tuliskan alamat ppkb titik siaga pendis titik com. Nah, jika sudah ditulis maka kita klik pergi yang ada di sudut kanan bawah. Kita lihat prosesnya. Ya, ini tampilan awalnya. Maaf sedikit flu. Nah, langsung saja kita klik tahap berikutnya, yaitu buat akun baru. Ini ya. Oke, ya muncul tampilan seperti ini. Langsung saja kita tulis contoh. Saya buat dulu atas nama Haja Nur Hayat. Haja Nur Hayat SPDI. SPDI S.PDI. Oke, lalu kita cari Sulawesi Tenggara alamatnya. Ya, ini ya. Oke, Sulawesi Tenggara sudah. Kemudian kita klik kabupaten, cari Konawe. Ya, ini pada nomor urut 3 Konawe. Nah, lalu kita masukkan email yang telah kita buat melalui gmail.com. Ini emailnya Bu Nur Hayat, saya barusan tadi buatkan. Nur Hayat Siaga @gmail.com. Tampilan menu ppkb. Baik, nomor akunnya Ibu Nur Hayat saya copy paste di sini. Ya, ini ya. Kemudian saya buatkan dia email dengan menggunakan gpay. Saya ulang. gpay @2019. Saya konfirmasi gpay @2019. Kita klik daftar. Oke. Ya, ini sinkronisasi data muncul. Ketika kita sudah mengklik daftar, maka dia mengarahkan kita kepada nomor akun yang kita gunakan tadi untuk registrasi. Saya copy paste di sini nomor akunnya Ibu Nur Hayat. Ini ya. Kemudian saya masuk dengan menggunakan password yang tadi, gpay @2019. Ya, ini saya langsung cek akun. Ya, ini berhasil. Saya registrasi. Selamat, Anda berhasil. Informasi dari aplikasi Siaga adalah sebagai berikut. Nama Haja Nur Hayat, nomor akun 740384000161. Jika data benar, silahkan klik lanjutkan. Jika salah, maka kembalikan. Karena ini sudah benar, maka saya akan mengklik tulisan yang berwarna pada kolom yang berwarna hijau yang bertuliskan lanjut.
Ya, muncul. Ada pemberitahuan di atas, silahkan lengkapi data profil terlebih dahulu. Data profil mulai dari pengisian nama, ya, atau bisa juga kita melihat untuk supaya jangan terjadi kesalahan pengisian antara pengisian evadir offline dengan yang online, maka pengisian evadir offline tadi kita harus print, cetak, kemudian kita lihat data yang berada di hasil printout dari pengisian evadir secara offline, yaitu yang dari Excel tersebut. Kita harus perhatikan baik-baik, mulai dari nama lengkapnya siapa, ya, diisi, kemudian NIP-nya berapa, pangkat dan golongannya sama seperti di evadir offline, terus NPTK masukkan, nomor NRG dimasukkan, tempat tanggal lahir juga masukkan, tempat lahir ya maksud saya, kemudian yang kedua tanggal lahir, terus TMT sebagai guru. TMT sebagai guru ini maksudnya ketika dia pengangkatannya honorer, maka tentu SK yang digunakan adalah di antara SK 2005 ke bawah, bukan 2005 ke atas. Maka yang harus diambil adalah SK yang paling pertama sejak honor, bukan sejak dia terangkat, karena K2 itu terangkat berdasarkan SK 2005, namun lulusnya mungkin 2014. SK 80 2014. Jadi yang digunakan bukan SK 80-nya tetapi SK sejak pertama dia honor, yaitu SK 2005-nya. Nah, kalau misalkan gurunya itu tersebut lulus karena tes murni secara reguler, pendaftarannya menjadi PNS, maka SK yang digunakan adalah SK 80 waktu terangkat. Itulah SK TMT sebagai guru. Nah, di sini TMT-nya yang dimaksud bukan nomor SK, tetapi tanggal mulai terhitung. Kalau misalkan 2005 berarti TMT-nya 1/1/2005 atau 01/01/2005. Terus tanggal mulai bekerja di sekolah induk. Berarti tanggal mulai bekerja di sekolah induk berarti sekolah yang pertama tempat honornya. Ya. Atau kalau dia lulus tes PNS, sekolah yang pertama di mana penempatan SK 80%-nya. Itulah yang ditulis, berarti sekolah TMT sebagai guru tersebut sama tertanggalnya dengan tanggal mulai kerja di sekolah induk. Ya. Kemudian dipilih di sini di sudut kanan pada pendidikan terakhir atau garis miring spesialisasi, itu pilih jenjang. Maka akan muncul seperti ini. Kita pilih jenjangnya apakah dia S1 atau E2, S2 atau S3. Kemudian masukkan nomor HP, ya. Setelah masuk, kemudian data pengawas, siapa nama kepala pengawasnya, kemudian NIP-nya pengawas dimasukkan, terus data sekolah, NPSN-nya, kasih masuk NPSN sekolah berapa, terus nama sekolahnya SD apa, kemudian jenjang pendidikannya apa, apakah TK, SD, SMP, atau SMA. Itu jenjang pendidikan. Kemudian provinsi, tentu Sulawesi Tenggara, terus pilih kabupatennya Konawe, terus kecamatannya di mana kecamatan kita mengajar, terus alamat sekolah, ya. Tuliskan alamat sekolahnya, bukan alamat gurunya tetapi alamat sekolah. Terus masukkan nomor telepon sekolah, masukkan email sekolah, terus nama kepala sekolahnya siapa, kemudian NIP kepala sekolah berapa. Setelah itu baru kita klik simpan data, ya. Kita simpan data. Nah, ini pada profil guru kita sudah mengisi. Kemudian ketika kita sudah menyimpan data, maka dia akan secara otomatis tersave datanya di aplikasi ppkb-siagapendis.com. Kemudian untuk mengisi selanjutnya pada poin berikutnya itu kita tinggal klik yang tanda bergaris 3 di sebelah kanan ini. Ada bergaris 3 seperti tampilan pada layar. Profil sudah terisi, kemudian kita sekarang mengisi kepada evaluasi diri atau evadir, ya. Tinggal kita klik evadirnya, ya. Kalau kita klik, ketika kita sudah lengkapi data ini, maka evadir itu akan muncul seperti halnya pada saat kita mengisi evadir pada aplikasi offline, ya. Hanya di dalamnya tinggal kita mengklik. Kalau misalkan nilai evadirnya 0 atau 1 atau K2, tidak perlu lagi kita menulis 1 atau 2, tetapi tinggal kita klik di mana kolom-kolom, misalkan 0 tinggal klik 0-nya, kalau misalkan nilainya 1 klik kolom 01 di kolom 1,
Kalau misalkan nilainya 2, berarti di kolom nilai 2, dan seterusnya sampai pada terakhir dari pengisian evaluasi diri ini. Nah, setelah selesai itu kemudian kita mencoba untuk simulasi PK, ya. Simulasi program ini, simulasinya itu nanti ada 5 pertanyaan, tapi itu hanya simulasi saja. Namun sesungguhnya untuk simulasi tersebut contoh cara mengisi pertanyaan secara online nantinya, karena dari pihak provinsi akan menetapkan kapan tertanggal, kapan waktunya untuk PK online itu akan diadakan. Ya, tinggal kita menunggu konfirmasi dari provinsi. Kalau sudah ada jadwal dari provinsi bahwa tanggal sekian kita harus PK online, maka kita tinggal klik yang poin kelima dari setelah simulasi PK. Nanti muncul atau ada pemberitahuan surat edaran tanggal sekian kita harus adakan PK online, maka tinggal kita mengklik pemetaan kompetensi dan ikuti selanjutnya apa instruksi yang di dalamnya. Baik, demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.